Di sini kita akan belajar lagi tentang aksara Sunda Kawali. Walaupun sebelumnya di video-video sebelumnya udah saya bahas ya tentang aksara Sunda Kawali, tapi mungkin kalian susah nyari videonya, jadi saya ulangi lagi materi ini. Untuk cara nulisnya kita langsung aja ya. Untuk bunyi hurufnya dia udah ada bunyi A bawaan kayak gini ya. Ka, ga, nga, ca, ja, nyata dan seterusnya. Terus di sini juga ada huruf khusus kayak re sama ek. Nah, sedangkan di sini kenapa ada re ya saya nambahin sendiri aja soalnya karena di prasastinya cuman ada re. Jadi saya tambahin aja pakai bunyi o di belakangnya jadi re. Ini berdasarkan analogi saya tentang di aksara Kawi saya pernah nemuin yang bentuk kayak gini atau di aksara Sunda Cacarakan. Terus di aksara Sunda Kawali itu huruf vokalnya cuman ada A, I, sama U. Jadi si bunyi E, O, E, sama E itu gak ada aslinya di prasasti. Ya, jadi saya tambahin aja berdasarkan bunyi A, tapi saya tambahin pakai si pengubah vokal. Misal A tambah pengubah vokal I, dia jadi ini aja, bukan I kan udah ada, berarti ini E. A tambah pengubah vokal E jadi bunyi E kayak gitu. A tambah pengubah vokal O jadi O. Jadi si bunyi vokal A ini saya analogikan jadi si bunyi kosong, terus saya tempelin aja pengubah vokal gitu. Karena di prasasti aslinya gak ada ya, daripada kita ngada-ngadain kayak bikin bentuk huruf baru gitu ya. Mending saya pakai aja yang udah ada gitu ya. Tapi saya rekayasa. Terus bunyi ra juga gak ada ya. Tapi karena bentuk si bunyi ra kayak gini sama aja ya, di hampir semua aksara Sunda itu sama bentuknya. Jadi saya masukin aja gitu. Untuk cara nulisnya kita misal nulis kata rasa. Nah, kita tinggal cari aja bunyi ra terus sama bunyi sa. Nah, jadi dua huruf ini udah mewakili dua suku kata yaitu ra dan sa. Nah, kita harus memahami apa yang disebut suku kata. Suku kata itu jadi satuan bunyi dari kata. Misal ini ra, ini sa, berarti ini dua suku kata. Contoh lagi yang tiga suku kata wahana. Di sini ada tiga suku kata yaitu wa, ha, sama na. Berarti tulis bunyi wa, terus bunyi ha, habis itu bunyi na. Jadi tiga huruf ini udah mewakili tiga suku kata yaitu wa, ha, sama na. Misal lagi empat suku kata, misal jaya baya. Ja, ya, ba, ya, berarti cari ja, terus cari bunyi ya, terus cari bunyi ba, tulis lagi ya. Nah, kayak gini. Nah, terus gimana cara ngepake si bunyi vokal mandiri ini? Nah, vokal mandiri ini dia cuman bisa berdiri sendiri ya. Sama kayak ini, dia berdiri sendiri kalau cuman terdiri dari bunyi A. Kayak gini, rasa, wahana, jayabaya. Tapi ini benar-benar cuman berdiri sendiri, kayak misalnya nulis kata bayi. Kita tulis ba. Nah, terus i-nya pakai yang ini. Nah, kayak gini. Bayi. Dia gak akan bisa ngubah vokal ba ini ya. Walaupun kita satuin misal ba sama i, dia gak akan jadi bi. Gak akan jadi bi, ini salah ya. Gak akan jadi bi, dia bakal terpisah bunyinya jadi bai. Atau misal lagi tulis ada a, terus bunyi da. Kayak gini. Ini dibacanya terpisah jadi a sama da. Ya.
Atau misal lagi kita pakai bunyi E, misal era. Terus ra, jadi era, gak akan jadi re ya, makanya disebut vokal mandiri karena dia berdiri sendiri ya, mandiri. Terus gimana caranya kita ngubah vokal si bunyi A bawaan di bunyi konsonan suku kata ini? Nah, misal ba pengen jadi bi, kita tulis ba, terus tambahin si pengubah vokal I. Nah, ini pengubah vokal I. Ini kan ada tanda titik-titik, berarti taruh di atas huruf. Kayak gini, ini bi. Atau misal lagi ca pengen jadi ci ya, tulis ca, tambahin I di atas jadi ci. Atau misal lagi ta jadi ti, tulis ta, tambahin I di atas jadi ti, kayak gini ya. Terus lanjut di sini ada u, misal nulis kata buru, tulis ba, terus tambahin u di bawah, terus tulis ra, tambahin u di bawah jadi buru. Jadi pokoknya si pengubah vokal ini dia bisa ngubah si bunyi A bawaan di sini jadi vokal yang diinginkan ya. Jadi gak harus selalu A semua. Terus di sini ada bunyi E, misal nulis kata beda, tulis E dulu, terus tulis B, tulis ba ya jadi B, terus da jadi beda. Terus di sini ada O, misal nulis kata boro, berarti tulis ba dulu, terus O, terus ra, terus O, jadi boro, kayak gitu. Nah, di sini ada bunyi E, jadi kita harus bedain antara E sama E. Kan ini beda pakai E. Misal nulis kata teman, tulis ta, tulis E jadi te, terus tulis ma, tulis na, terus dimatikan jadi teman. Terus di sini ada E di sini sebenarnya gak ada ya, aslinya di prasasti itu gak ada, jadi saya tambahin aja O di belakangnya biar jadi E, karena ya berdasarkan analogi bentuk aksara cecerakan Sunda juga kayak gini. Misalnya berat ya, tulis dulu ba, terus tambahin be, terus ra, terus ta, terus dimatiin jadi berat. Nah, di sini kita punya R mati ya, jadi kita gak usah ngematiin bunyi R ya, cukup tambahin R mati aja. Misal kita nulis kata damar, tulis aja da, terus ma. Nah, untuk si R mati ini dia gak usah ngematiin ra ya, tambahin aja di atasnya jadi gini, jadi damar, damar. Atau misal dibalik jadi dharma, tulis da, terus r jadi dar, terus ma, kayak gitu. Terus di sini ada ang mati, jadi gak usah ngematiin si bunyi nga ini ya. Misal nulis kata cabang, ca, nah kayak gini jadi cabang gitu ya. Atau bang ke, tulis ba, terus ang jadi bang, terus ke jadi bang ke. Terus di sini kita ada bunyi ya ya, misal nulis kata biara, tulis ba, terus tambahin ya,
ini ke atas kayak gitu. Nah, ini jadi bia, terus ra. Di sini ada ra, misal nulis kata misal beraga, tulis ba, terus bra, tambahin ga, jadi braga. Terus di sini ada h mati sama kayak r sama ang, jadi gak usah matiin bunyi h. Misal nulis kata bahwa, tulis ba, terus h, terus wa, jadi bahwa. Terus di sini ada pemati huruf ya, karena di sini kan udah ada a bawaan yang nempel di setiap hurufnya, jadi pasti harus dimatiin atau dihilangin si bunyi a-nya. Misalnya nulis kita pengen jadi b ya, ba jadi b, tambahin ini di akhir jadi ab. Atau misal bunyi p jadi up doang gitu ya, tambahin di belakangnya up kayak gini. Contoh katanya misal nulis kata traktir, tulis ta, terus ra, jadi trak, terus ka, terus ta, terus r, jadi traktir. Bisa juga misal lagi misal piang, tulis a, terus ma, nah terus dimatiin, terus tulis pa, terus pakai ya, tambahin ang, jadi a, piang kayak gitu. Jadi bisa dikombinasiin. Nah terus di sini kita ada bunyi k mati, jadi bisa k-nya dimatiin pakai ini atau pakai k mati ini, bebas ya, tapi kalau saya pakai k mati ini aja. Misal nulis kata aksara, tulis a, terus k, terus sa, terus ra, jadi ini a, ini ak, ini sa, ini ra. Misal lagi, misal nulis kata bukti, tulis ba, bu, terus k mati jadi buk, terus ta tambahin i, jadi ini bu, ini ak, ini ti. Terus di sini ada re, misal nulis kata resah ya, tulis ra, tulis re, terus sa, terus h mati, jadi ini re, ini sah. Terus ini re, misal nulis kata rewas, tulis re, terus o, jadi re, terus wa, terus sa, terus dimatiin, jadi rewas. Nah kayak gitu. Nah untuk penulisannya kita bisa dikombinasiin ya, misal nulis kata asalnya bang jadi bing, misalnya bing, tinggal tulis aja ba, terus i, terus ang, jadi bing. Atau misalnya brigadir, berarti tulis ba, terus jadi bra, terus jadi bri, terus ga, terus da, terus i, terus tambahin r, jadi brigadir kayak gitu. Untuk nulisnya jadi kita bisa gabung-gabungin ya, bisa di kombinasikan. Atau misal lagi kayak misalnya nulis kata kyung ho, tulis k,
tulis kia, terus tambahin u jadi q, terus tambahin eng jadi kyung, terus tambahin h, terus tambahin o jadi kyung ho, kayak gitu. Atau misal kita mau nulis kata yang mati di awal, misalnya petak, tulis saja pa, terus matiin pa-nya jadi p doang ya, jadi up, terus tambahin ta, terus tambahin ak, jadi petak, kayak gitu ya. Untuk aksara Sunda Kawali ini masuk kategori aksara Sunda bentuk yang paling awal yang diketahui ya, karena ditemuin di Prasasti Kawali Ciamis yang merupakan prasasti paling tua yang pakai aksara Sunda. Jadi bentuknya kayak gini.